Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 361 7 Kaisar Surgawi. Sederhananya, klan monster berbeda satu sama lain, karena garis keturunan dari setiap ras memiliki atributnya sendiri, dan garis keturunan itu secara bawaan terisolasi, sehingga mereka tidak akan terlalu dekat satu sama lain. Ini tidak terjadi dengan klan roh. Suku ini didominasi oleh tumbuhan, dan darah tumbuhan memiliki kemungkinan untuk bergabung, mencangkok, berkembang biak, dan bermutasi satu sama lain. Sederhananya, jika beberapa tanaman dicangkokkan dengan terampil, ia bahkan dapat membiakkan ras yang lebih kuat. Garis keturunan antara suku roh tidak memiliki penolakan bawaan terhadap suku monster, dan tidak mungkin akan ada masalah seperti liger. Sifat yang lebih toleran dari klan monster membuat hubungan antara berbagai klan dari klan roh lebih dekat dan bersatu. Dalam hal kekuatan secara keseluruhan, Kekaisaran Richen tidak jauh lebih lemah dari Kekaisaran Tianyu. Kekaisaran Richen, Kaisar Surgawi peringkat pertama juga berperingkat di atas Kaisar Iblis Rubah Surgawi di seluruh Dewan Leluhur. Itu adalah Kaisar Surgawi Tianyang. Ini adalah jenis yang sangat aneh. Setelah ratusan tahun berkultivasi dan mencangkok, bunga matahari garis keturunan dan 8 roh yang berbeda akhirnya mewarisi keberadaan khusus yang disebut kesempurnaan. Keberadaan seperti itu disebut Tianyang Hua. Karena sedang dikultivasikan pada saat itu, ia menggunakan beberapa garis keturunan yang sangat kuat dan gagal berkali-kali. Oleh karena itu, kultivasi bunga Tianyang hampir tidak dapat diubah saat ini. Dan Kaisar Tianyang Tianjing ini sudah berusia lebih dari 2000 tahun. Kekaisaran Richen juga khawatir tentang bagaimana meneruskan garis keturunan ini. Judul Tianyang Tianjing Huang adalah Tianyang Tianyang. Ketika terhubung, itu adalah Kaisar Tianyang Tianjing. Itu dikatakan bahwa di Dewan Leluhur, yang ini juga disebut 4 hari. Lalu apa kemampuannya? Tanya Tang San. Zhang Haoxuan berkata, aku tidak tahu. Dia jarang memiliki catatan menembak, tetapi dia diakui sebagai Feng Hao dulu nomor 1 dari klan roh, peringkat kedua setelah Kaisar Iblis Kristal Besar. Adapun siapa yang lebih kuat di antara dia dan Kaisar Iblis Kristal Besar, saat ini tidak ada pernyataan yang jelas. Tapi dia harus sangat kuat. Jika dia ingin menentukan peringkat sebelum nasib Kaisar Iblis Rubah Surgawi, itu harus diakui oleh Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Kaisar peringkat kedua disebut Diin Tianjing Huang, yang dikultivasikan sebagai Kaisar Rumput Diin, dan memisahkan diri dari Kaisar Iblis Besar Tianyang untuk mengendalikan Yin dan Yang dari dunia roh. Ini juga merupakan eksistensi yang dikembangkan oleh berbagai tanaman. Dibandingkan dengan Tianyang Hua, Jing Huang Diin Tian relatif dapat direproduksi. Namun, masih lebih sulit untuk mengolahnya ke levelnya. Dikatakan bahwa Diin Tian Jing Huang memiliki kemampuan untuk mengendalikan bumi, yang untuk suku Jingwei lainnya adalah kekuatan penindasan yang kuat. Oleh karena itu, judulnya adalah Kota Bumi Semua Hal. Kota Bumi Semua Hal Bumi Berawan Jing Tian Jing Huang. Di Kekaisaran Richen Klan Jingwei, pamor 2 Kaisar Langit dan Bumi lebih tinggi daripada 5 Kaisar lainnya. Dia adalah penguasa kerajaan Richen yang sebenarnya. Tang San menemukan bahwa Zhang Haoxuan belum memperkenalkan kemampuan mereka, apakah itu Kaisar Tianyang Tianjing atau Kaisar Diin Tianjing. Tidak diragukan lagi, ini berarti organisasi Redemption Organization tidak memiliki banyak pengetahuan tentang Kekaisaran Richen di mana suku roh berada. Dengan kata lain, roh-roh itu relatif rendah. Tetapi tidak ada keraguan bahwa, karena bisa setenar Crystal Great Demon Emperor dan Sky Fox Great Demon Emperor, kekuatan kedua Raja Surgawi ini juga pasti sangat menakutkan. Zhang Haoxuan melanjutkan, Kaisar peringkat ketiga disebut Iblis, dan Kaisar adalah Iblis. Itu dikultivasikan oleh pohon Iblis. Di antara semua Kaisar dan Kaisar Iblis Agung, kesadaran spiritual dikultivasikan, aku khawatir bahwa hanya Kaisar Iblis Kristal yang dapat membandingkannya. Dia memiliki kekuatan luar biasa pada tingkat spiritual. Dikatakan bahwa di mana Kaisar pencuri jiwa dapat mengendalikan segalanya, terutama keberadaan roh, pohon, del. Di bawah kendalinya. Ada bahkan kemampuan pemberi hidup yang bisa membuat batu yang keras kepala menjadi halus, judulnya adalah menyalakan batu menjadi denda. Kaisar keempat bernama Wutong Tianjing. Meskipun disebut kayu, atributnya adalah api. Apapun yang bisa dibakar dapat diubah menjadi nutrisi untuk dirinya sendiri, memiliki kekuatan yang kuat untuk membakar surga dan mendidihkan bumi. Meskipun ini hanya peringkat keempat di antara kaisar,
harus dicatat bahwa itu adalah satu-satunya kaisar yang memiliki hubungan paling dekat dengan kaisar iblis besar. Keberadaannya, karena mitranya adalah surga pembakaran abadi dan kaisar iblis abadi yang menempati urutan ketiga di antara kaisar iblis besar. Huo Feng abadi dan pohon Phoenix ini adalah pasangan. Mendengar apa yang dia katakan, kata-kata Phoenix Sycamore Wood tiba-tiba muncul di benak Tang San. Tidak ada keraguan bahwa ketika keduanya bersama, kekuatan kedua belah pihak akan meningkat tajam, dan mereka akan menjadi sangat kuat. Kaisar Iblis Besar dan Kaisar Tianjing sudah cukup kuat, dan masih ada perkawinan silang tingkat sublimasi. Itu benar-benar tidak memberi ras lain cara untuk bertahan hidup. Raja Iblis Agung peringkat ketiga dan Kaisar Surgawi peringkat keempat bersama-sama. Di seluruh benua Falan, kombinasi keduanya cukup kuat. Namun, justru karena kombinasi di antara mereka terlalu hebat, Qiang, ketika mereka memutuskan untuk pergi bersama, mereka secara sukarela menyerahkan kota utama yang dikendalikan oleh keduanya, dan pada saat yang sama ditempatkan di istana leluhur, untuk mengurangi ketakutan Kaisar Iblis Besar lainnya dan Kaisar Surga. Otoritas mereka tidak diragukan lagi hebat. Bahkan Kaisar Iblis Rubah Surgawi, yang bertanggung jawab atas urusan sehari-hari, harus sopan kepada mereka dengan 3 poin. Selanjutnya, Kaisar Surgawi peringkat kelima adalah keberadaan yang sangat aneh. Seperti yang aku katakan sebelumnya, Kaisar Surgawi pemakan jiwa memiliki kemampuan untuk mengubah batu menjadi esensi. Kaisar Surgawi ini terbuat dari batu. Kaisar ini mengolah batu menjadi esensi. Tubuh utamanya adalah sepotong batu berlapis kaca, dikultivasikan di tubuh batu berlapis, dan akhirnya mencapai tahta. Kemampuan ini dikatakan aneh dan tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, ia memiliki gelar Kaisar Roh yang selalu berubah. Tempat keenam adalah Raja King Kong, yang disempurnakan dan disempurnakan untuk menjadi raja. King Kong adalah biji logam, dikenal sebagai keberadaan yang paling keras, dan tidak konduktif terhadap atribut apapun. Secara alami tahan terhadap hampir semua atribut. Jadi, di antara semua kaisar, dalam hal pertahanan, itu adalah yang terkuat. Ini juga merupakan serangan yang terintegrasi dan defensif. Secara umum di klan monster, King Kong yang paling sulit dikatakan adalah dia Kaisar King Kong. Judulnya tidak bisa dihancurkan. Ini memiliki hubungan yang sangat buruk dengan Kaisar Iblis Pemecah Langit, mungkin karena konflik judul. Mereka telah bertarung berkali-kali. Meskipun tidak bisa mengalahkan Kaisar Iblis Pemecah Langit, Kaisar Iblis Pemecah Langit mengambil gelar itu. Tidak ada yang bisa dilakukannya selain menyakitinya, tapi tidak mungkin membegalnya. Yang ini menjadi terkenal karena ini. Kaisar Surgawi ketujuh dan terakhir, yang dikenal sebagai Kaisar Tenjin yang tak berujung, dikatakan sebagai mata air dalam tanpa dasar yang diolah menjadi esensi dan memasuki jalan dengan air. Jadi itu juga disebut air tak berujung. Semua kaisar dan kaisar iblis besar, jangkauan serangannya bisa menjadi yang terbesar. Ia mengendalikan sungai, danau, dan laut, dan merupakan pengontrol sumber elemen air. Nama tak berujung berasal dari Laut Biru tak berujung, menunjukkan kendalinya dari semua air. Kekuatan. Judulnya adalah Air Menguasai Dunia. Zhang Haoxuan menyelesaikan situasi dasar 7 kaisar. Ketujuhnya adalah asal untuk membesarkan Kaisar Tianyang Tianjing, Kaisar Bumi Berawan dan Langit Mendung. Sentuh batu untuk menjadi esensi jiwa, Kaisar Surga. Membakar langit dan mendidihkan bumi, Kaisar Roh Surgawi dari Indus. Kaisar berkaca-kaca yang selalu berubah. Raja King Kong yang tidak bisa dihancurkan. Air meluap alam semesta dan langit tak berujung. Judul-judul ini saja sudah cukup untuk memberi orang cukup ruang untuk berimajinasi. 8 kaisar iblis besar dan 7 kaisar roh surgawi, inilah kekuatan mengerikan yang menjadi andalan benua Falan. Ini di bawah premis untuk tidak mempertimbangkan bahwa ada kekuatan super yang tersembunyi di kota. Tang San bergumam, bunga Tianyang, rumput yin tanah, pohon yang menghilangkan jiwa, kayu Sycamore, batu berlapis, esensi berlian, air tanpa akhir. Ini termasuk yin dan yang, termasuk bunga, rumput, pohon, kayu, dan batu. Ini juga termasuk kayu, api, tanah, logam, dan air. Benar-benar mencakup segalanya. Luar biasa. Dia samar-samar merasa bahwa dibandingkan dengan pemerintahan terpisah Kaisar Iblis Besar, Kaisar Surgawi tampaknya memiliki hubungan yang lebih dekat satu sama lain, dan bahkan atribut Kaisar saling melengkapi. Tidak heran keberadaan 7 Feng Hao dulu teratas tidak lebih lemah dari keberadaan 9 Kaisar Iblis Besar di Kekaisaran Tianyu. Soul Land 5 Chapter 362 Pemanasan Kesadaran.
Ini adalah pengadilan leluhur. Meskipun kekuatan ini tidak harus di istana leluhur, mereka adalah keberadaan yang harus dihadapi manusia di masa depan jika mereka ingin bangkit. Masing-masing adalah Feng Hao Duoluo dari urutan ke-12, dan masing-masing mengendalikan dunia miliknya. Zhang Haoxuan menarik napas dalam-dalam dan berkata, apakah itu mengejutkan? Mengejutkan benar. Ini adalah benua Falan yang kita hadapi. Ini adalah benua Falan yang sebenarnya. Benua ini milik mereka dan dikendalikan oleh mereka. Apa yang akan kita hadapi di masa depan? Jadi, aku baru saja memberitahu Tang San bahwa tugas pertamamu dalam beberapa hari ke depan adalah berjalan melalui istana mereka. Hanya dengan benar-benar merasakan napas dan tekanan yang mereka bawa, kamu dapat memahami perbedaannya. Aku harap dalam prosesnya, dari pengamatan dan perasaan, aku dapat memahami beberapa kemampuan yang sesuai dengan atributmu sendiri. Tidak dapat disangkal bahwa kita manusia ingin menjadi kuat dan ingin mengejar mereka, setidaknya untuk saat ini. Hanya untuk menemukan jalan mereka dan mengikutinya. Zhang Haoxuan mengatakannya dengan sangat serius. 5 anggota tim Shrek mengangguk. Ini adalah dunia yang harus mereka hadapi. Zhang Haoxuan menoleh dan berkata kepada Tang San, aku akan pergi dari sini besok, jadi kamar ini hanya disewa untuk 1 hari. Kalian semua tinggal di kamarku untuk berlatih hari ini. Aku akan kembali ke markas untuk melapor. Bekerja besok, dan kamu akan mulai mengunjungi halaman leluhur istana. Pupil Wu Bingji menyusut sejenak, kalau begitu, bukankah uang kamar kita terbuang percuma? Apakah sudah terlambat untuk check out sekarang? Zhang Haoxuan berkata dengan kesal, ketika kamu pertama kali tiba, kamu harus membayar uang sekolah. Apakah kamu pikir Kaisar Iblis Besar Baihu membuka syantang? Aku akan mengembalikan uangmu. Oke, cepatlah. Wu Bingji ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia masih tidak mengatakannya, tetapi wajahnya penuh dengan rasa sakit. Di bawah kepemimpinan Zhang Haoxuan, 6 orang memasuki ruang pelatihan bersama. Aku harus mengatakan bahwa ini berbeda untuk ruang pelatihan tingkat Raja Iblis. Jauh lebih luas, tidak ada masalah menampung 6 dari mereka pada saat yang sama. Ke-6 orang itu duduk dan mulai bermeditasi sendiri, menyerap energi spiritual surga dan bumi yang kaya di ruang pelatihan untuk memberi makan diri mereka sendiri. Zhang Haoxuan tidak bersaing dengan murid-muridnya untuk ki spiritual langit dan bumi ini, yang lebih dia hargai adalah energi dalam ki spiritual ini yang dapat menghangatkan kesadaran. Terobosan kekuatan spiritual ke tingkat kesadaran spiritual, dalam arti tertentu, adalah sublimasi dari perubahan kualitatif, tetapi setelah perubahan dan sublimasi kualitatif ini, kecepatan kultivasi tidak akan meningkat secara substansial. Sebaliknya, pengembangan kesadaran spiritual lebih sulit daripada kekuatan spiritual asli, dan itu membutuhkan lebih banyak pemahaman. Mengandalkan peningkatan pemahaman jauh melebihi yang lain. Selain itu, sublimasi yang terjadi ketika pangkat dinaikkan juga dapat meningkatkan kesadaran ilahi. Adapun Zhang Haoxuan, sudah sangat sulit bagi Zhang Haoxuan untuk menerobos ke tingkat dewa, terlalu sulit untuk terus maju, dan tentu saja lebih sulit untuk meningkatkan kesadarannya. Oleh karena itu, ruang latihan yang dapat meningkatkan kesadaran spiritual di sini sangat membantunya. Tepatnya, itu bukan untuk meningkatkan, tetapi untuk mengolah. Kelembutan tidak memajukan indera spiritual, tetapi dapat membuat indera spiritual lebih stabil. Meskipun hotel yang dibangun oleh Kaisar Iblis Macan Putih besar itu mahal, itu tidak terlalu mahal untuk Kaisar Iblis. Dan ruang latihan yang bisa menghangatkan pikiran memiliki arti merayu yang kuat di tingkat Raja Iblis. Tang San juga diam-diam tenggelam dalam kultivasi, diam-diam merasakan perubahannya sendiri. Makanan energi spiritual surga dan bumi hanya normal baginya, sekarang dia tidak terburu-buru untuk meningkatkan ranah Suan Tiangongnya, dan bahkan menekannya. Di masa depan, ketika dia mencapai urutan ke-9, jika dia ingin bergerak menuju tingkat dewa, dia harus mencapai puncak urutan ke-9 dalam semua jenis kekuatan garis keturunan, dan dia juga harus mengumpulkan 9 garis keturunan yang kuat sebelum dia dapat mencoba untuk menerobos. Oleh karena itu, dengan ranah kultivasinya saat ini, lebih penting untuk mengkultivasi mitranya. Terutama transformasi rubah surgawi, yang paling sulit untuk diolah. Tetapi kesadaran dewa berbeda. Pemanasan kesadaran dewa berarti dia dapat membuat kesadaran dewa lebih kuat. Tidak ada hambatan dalam kemajuan kesadaran ilahi, karena itu pada awalnya adalah kesadaran dewa tingkat Raja Dewa. Meskipun kekuatan spiritualnya belum mencapai tingkat kesadaran ilahi, dia tidak dapat benar-benar berkultivasi. Namun, melalui sedikit nutrisi spiritual, itu tidak efisien tetapi sama efektifnya.
Setiap kali dia mengumpulkan satu titik kesadaran, dia setara dengan mampu mengendalikan titik kekuatan ekstra di kehidupan sebelumnya. Segera dia merasakan energi di ruang pelatihan ini yang dapat secara langsung menghangatkan kesadaran ilahi, semacam kehendak yang digunakan untuk kehendak makhluk kesadaran dewa yang kuat. Kehendak ini memiliki efek pencerahan tertentu pada kesadaran yang lemah, dan juga membawa sedikit kekuatan yang menindas. Pencerahan dan tekanan dapat memungkinkan kesadaran dewa untuk bergerak maju. Kesadaran Tang San telah dikultivasikan selama bertahun-tahun, dan setelah menggunakannya sekali, sekarang lebih dari 2 kali lipat ketika dia menggunakannya sekali. Artinya, ketika digunakan pada awalnya, itu digunakan untuk menggertak untuk mengintimidasi dua Feng Hao Douluo, dan pada saat yang sama membegal indera dewa tingkat Raja Iblis. Sekarang dapat digunakan 2 kali, dan itu tidak akan habis. Atau gunakan yang lebih kuat. Kecepatan pemulihan semacam ini memang agak lambat, tetapi dia tidak bisa menahannya. Dan datang ke sini untuk berlatih hari ini, mau tak mau dia merasakan cahaya terang. Efek dari ruang pelatihan di suite Raja Iblis memiliki efek yang lebih jelas pada stimulasi kesadarannya. Bagaimana dengan suite Raja Iblis? Apa peran dari suite Raja Iblis? Apakah efek peningkatan pada kesadaran akan lebih besar? Ini juga memberi Tang San ruang untuk berimajinasi tentang suite Kaisar Iblis. Setelah setengah hari dan 1 malam penuh kultivasi, ketika Tang San sadar kembali dari kondisi kultivasi, dia jelas merasakan sedikit peningkatan dalam kesadarannya. Jangan meremehkan jejak ini, ada perasaan yang sangat jelas bahwa jejak kesadaran spiritual ini pada dasarnya setara dengan sekitar setengah bulan latihannya yang biasa. Ini 10 kali kecepatannya. Setelah datang ke Istana Leluhur, ini adalah pertama kalinya dia merasakan manfaat yang dibawa kepadanya oleh Istana Leluhur, dan dia tidak bisa menahan kegembiraan. Meskipun kecepatan peningkatan ini masih sangat lambat, itu masih jauh lebih cepat dari sebelumnya. Selain itu, ada suite Raja Iblis dengan tingkat yang lebih tinggi, bukan? Zhang Haoxuan juga telah menyelesaikan pelatihannya. Dia terlihat sangat bersemangat. Jelas, latihan tadi malam juga bekerja dengan baik untuknya. Bangun, beberapa dari mereka masih bermeditasi. Menurut waktu, ruangan bisa sampai siang hari. Kamu bisa tinggal bersamaku untuk berlatih. Kembali siang hari, aku akan ke markas untuk melaporkan pekerjaan. Zhang Haoxuan memanggil Tang San ke ruang tamu, berkata padanya. Tang San berkata, Guru, bisakah aku menyusahkanmu dengan satu hal sebelum kamu pergi? Kamu bilang, kata Zhang Haoxuan. Tang San berkata, tolong tanyakan di meja depan, seperti hotel mereka, yang dapat menyediakan Raja Iblis, dan bahkan ruang pelatihan Raja Iblis Agung untuk meningkatkan kesadaran spiritual, ada beberapa di pengadilan leluhur, mana yang terbaik? Zhang Haoxuan berkata, oke, aku akan bertanya nanti. Ruang pelatihan ini memang bagus. Setelah kamu kembali dengan selamat, aku ingin tinggal di sini sebentar. Jika aku dapat terus berlatih di sini, aku akan memiliki rasa semangat yang baik. Stabilisasi dan peningkatan tidak akan memberikan manfaat yang kecil. Jika kesadaran spiritual bisa lebih kuat, aku percaya itu akan memiliki efek memberi makan kembali pada darahku. Tang San tersenyum sedikit, dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang darah, aku sudah memikirkan cara agar kamu lebih berkembang. Itu harus efektif. Oh, Zhang Haoxuan berkata dengan terkejut, meningkatkan kekuatan garis keturunanku. Tang San mengangguk dan berkata, tapi tidak sekarang, itu akan memakan waktu cukup lama. Oke, aku baru saja menerobos, jadi aku tidak terburu-buru. Cara Tang San berpikir tentang peningkatan garis keturunan Zhang Haoxuan secara alami terkait dengan klan binatang liger. Jika ada orang kuat di klan binatang liger yang dapat menembus ke tingkat dewa berdasarkan garis keturunan fusi, itu pada dasarnya adalah garis keturunan homolog dan binatang liger menyatu. Garis keturunan juga ada di tingkat pertama, dan itu digunakan untuk membantu Zhang Haoxuan meningkatkan intensitas garis keturunannya. Solen 5 Chapter 363 membayangkan suite Kaisar Iblis. Zhang Haoxuan pergi ke meja depan untuk menanyakan, dan membawa kembali beberapa makanan. Pada saat yang sama Raja Iblis juga memiliki diskon untuk membeli makanan. Untuk pertanyaan tentang ruang pelatihan hotel, jawabannya sangat sederhana, satu-satunya. Ya, hanya hotel di bawah Kaisar Iblis Harimau Putih yang memiliki fungsi ini. Hanya White Tiger Hotel di halaman leluhur yang dapat menyediakan ruang pelatihan untuk menghangatkan dan memelihara kesadaran spiritual. Hanya ada 6 hotel Harimau Putih seperti itu di seluruh rumah leluhur. Efek peningkatannya hampir sama. Ini juga merupakan industri inti dari garis keturunan Harimau Putih.
Adapun apakah ada ruang pelatihan yang lebih baik daripada suite Raja Iblis? Jawabannya tentu saja ya, tetapi jika tidak ada di sini, itu harus ditemukan di Istana Kaisar Iblis Besar. Meski harganya mahal, Demon King Suite di sini sering penuh. Lagi pula, tidak banyak tempat yang bisa membantu Raja Iblis Agung untuk menghangatkan kesadarannya. 10 koin ele spiritual untuk satu malam bukanlah apa-apa bagi Raja Iblis yang kuat. Tetapi untuk garis keturunan Harimau Putih, satu kamar adalah 10 koin unsur per malam, berapa setahun? Berapa jumlah semua kamar? Jumlah uang yang disediakan hotel ini untuk Harimau Putih dalam 1 tahun sangat besar. Dalam industri seperti itu, hanya Feng Hao Douluo di tingkat Kaisar Iblis Besar yang bisa menahan diri. Jadi, Tang San dan yang lainnya sangat beruntung, dan mereka langsung menemukan hotel paling mewah di Istana Leluhur, tapi itu pasti hotel paling terkenal dan praktis. Setelah hanya makan sesuatu, Zhang Haoxuan pergi. Dengan komunikator, dia juga bisa menghubungi Tang San kapan saja. Saat itu hampir tengah hari, dan para mitra bangun setelah menyelesaikan kultivasi mereka. Di antara mereka, yang paling menguntungkan bukanlah Wu Bingji, yang memiliki basis kultivasi tertinggi, tetapi Dubai. Kekuatan spiritual Dubai telah mencapai tingkat ke-9. Berkultivasi di ruang pelatihan ini yang dapat menghangatkan dan memelihara kesadarannya sangat bermanfaat bagi kekuatan spiritualnya, dan seluruh orang tampak bersemangat. Bahkan Wu Bingji tidak berpikir kamar ini mahal sekarang, itu mahal karena suatu alasan. Sebagai perbandingan, kamar standar dan kamar VIP mereka bahkan kurang sepadan. Bisakah wali kota terus membuka ruangan seperti itu dan kita memensiunkan kamar lain? Wu Bingji bertanya pada Tang San. Jika setiap orang berkultivasi di ruangan seperti itu, 10 koin elemen sehari, dia pikir itu sepadan. Tang San berkata tanpa daya, guru telah bertanya. Kamar Raja Iblis dan Kaisar Iblis harus mengkonfirmasi identitas penghuni setiap hari. Tidak mungkin guru tidak hadir. Tunggu sampai dia kembali dari pembekalannya. Faktanya, hatinya sudah terbang ke Demon Emperor Suite tingkat yang lebih tinggi. Untuk partner, Demon King Suite belum tentu lebih baik dari sini. Kekuatan menindas dari kesadaran tingkat yang lebih tinggi terlalu banyak untuk mereka, dan jika terlalu banyak, mudah untuk memiliki efek reaksioner. Tapi Tang San berbeda, indera ilahinya memiliki fondasi yang dalam, dan levelnya melampaui semua Feng Hao Douluo di dunia ini. Berkultivasi di lingkungan seperti itu tidak diragukan lagi akan sangat meningkatkan kecepatan kesadaran spiritualnya. Yang paling dia butuhkan sekarang adalah peningkatan kesadarannya. Kamu harus menemukan cara untuk memasuki suite Kaisar Iblis untuk berlatih, bahkan jika kamu menyelinap masuk, kamu harus mencobanya. Tentu saja, ini bukan tugas yang mudah, dan dia bisa merasakannya dari deteksi spiritualnya di dalam hotel. Ruang latihan di semua kamar terbuka, dan hotel pasti akan merasakannya. Perasaan ini akan sangat jelas. Dengan kata lain, bahkan jika suite Kaisar Iblis kosong, begitu dia menyelinap untuk berlatih, dia akan segera ditemukan. Adapun berbagi dengan Raja Iblis Besar lainnya, ini tidak mungkin. Terlebih lagi, ruang pelatihan Hotel Harimau Putih sangat bagus, aku tidak tahu berapa banyak Raja Iblis dan Raja Iblis Besar di sini. Setelah ditemukan, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Oleh karena itu, meskipun Tang San memiliki perubahan emosional yang langka di hatinya, dia tidak akan pernah bertindak gegabah, dia harus membuat rencana dan kemudian bertindak. Misalnya, pertukaran manfaat. Aku khawatir tongkat ajaib masih perlu dipasang. Tepat ketika pikiran Tang San berubah, berpikir tentang bagaimana memasuki suite Kaisar Iblis untuk berkultivasi. Wu Bingji bertanya kepadanya, lalu istana mana yang harus kita mulai kunjungi? Dari dekat hingga jauh. Bagaimana menurutmu, Tang San? Zhang Haoxuan menyerahkan peta kepada mereka. Ada tanda-tanda yang jelas di peta, di mana setiap istana milik Kaisar Iblis Besar dan Kaisar Surgawi berada. Tang San pulih dari pemikirannya, dan berkata, tidak, dari jauh ke dekat. Perintah ini sangat penting. Mari kita mengunjungi istana Kaisar Iblis Besar terlebih dahulu. Dalam hal urutan, dari yang lemah ke yang kuat. Meskipun Kaisar Iblis Besar adalah pada tingkat yang sama, itu kuat. Kesenjangan antara yang lemah tidak boleh kecil. Mengamati dari yang lemah ke yang kuat akan membuat penindasan yang kita hadapi berubah dari lemah menjadi kuat, lebih mudah menanggung, dan lebih mudah menghasilkan pencerahan. Mata Wu Bingji berbinar, masuk akal. Kita masih punya 6 hari. Kita harus mengunjungi setidaknya 2 atau 3 hari sebelum kita dapat menyelesaikan tur sebelum pergi ke Kolosseum. Jadi, apakah kita akan berangkat?
Oke, kalian punya sesuatu untuk dimakan dulu, lalu kita berangkat. Pemberhentian pertama. Setelah mengatakan ini, hati Tang San tiba-tiba bergerak. Tanpa sadar, dia memikirkan lawan yang pernah dia hadapi. Karena, menurut peringkat, yang terakhir dari 9 Kaisar Iblis Besar adalah Kaisar Iblis Besar Jing Feng, tetapi Kaisar Iblis Besar Jing Feng belum memiliki istananya sendiri. Kemudian, di sebelahnya di tempat ke-8 adalah Kaisar Iblis Besar Pedang Suci. Tang San pernah menghadapi Iblis Bangau Mahkota Merah, yang ilmu pedangnya benar-benar meninggalkan banyak kesan padanya. Naik ke langit, Sword Saint dan Great Demon Emperor, kata Dubai. Iya. Setelah mencari di peta, mereka dengan cepat melihat bahwa itu tidak terlalu jauh dari hotel tempat mereka menginap. Tentu saja, halaman leluhur sangat besar, dan akan terlalu lama untuk berjalan. Setelah makan, mereka kembali ke kamar mereka untuk membersihkan diri, dan semua orang berkumpul di lobi. Wu Binji memimpin turun dan sudah menyapa di meja depan hotel dapat menyediakan layanan kereta, bahkan kereta Pegasus. Hanya saja Wu Binji hanya mendengarkan harga kereta Pegasus, dan segera menggelengkan kepalanya untuk memvetonya. Dia merasa bahwa kecepatan kereta biasa sudah cukup. Ya, cukup, bukan karena keengganan untuk mengeluarkan uang. Satu elemen mata uang, kereta biasa bisa disewa untuk 1 hari. Wu Binji benar-benar merasa bahwa sejak dia datang ke istana leluhur, uang sepertinya tidak lagi menjadi uang. Dengan mata uang elemen sebagai unit, jika kamu makan, itu dihitung setiap hari. Makan di sini selama sehari, 1 koin elemen per orang. Jaga 3 kali makan. Segera, kereta milik White Tiger Hotel menunggu mereka di luar. Keretanya tidak terlalu besar, tapi bisa menampung 5 orang tanpa masalah. Jelas sangat umum untuk mengunjungi istana Kaisar Iblis dari hotel. Kereta tidak membutuhkan pengemudi, karena rusa kutub yang menarik kereta adalah bijaksana. Tarik mereka langsung ke istana Sword Saint Great Demon Emperor. Sword Saint Palace terletak di sisi timur istana leluhur. Dari peta, semakin tinggi peringkat Kaisar Iblis Besar dan Kaisar Surga, semakin dekat istana dengan pusat istana leluhur. Tempat paling sentral adalah tempat pengadilan leluhur berada. Itu adalah puncak gunung di tengah seluruh halaman leluhur, menjulang ke awan, dikelilingi oleh awan dan kabut sepanjang tahun. Dikatakan bahwa ada parlemen, di mana hanya Kaisar Iblis Besar dan Kaisar Roh Surgawi yang memenuhi syarat untuk bergabung. Dia membuka tirai, duduk di kereta, dan menyaksikan pemandangan di kedua sisi jalan yang lewat. Dubai dengan nyaman meletakkan tangannya di belakang kepalanya, dan berkata sambil tersenyum, menyenangkan menjadi kaya. Mengendarai kereta jauh lebih nyaman daripada berjalan. Menyenangkan. Wu Binji meliriknya, jika bukan karena menghemat waktu, apakah kamu masih ingin naik kereta? Dubai berkata sambil tersenyum, kakak, uang diperoleh, bukan disimpan. Kita hanya perlu menghasilkan lebih banyak uang. Cahaya putih muncul di matanya, aku akan memberi diriku keberuntungan, mungkin aku akan dapat mengambil uang nanti. Solen 5 Chapter 364 Sword Saint Palace. Cabut. Tang San dengan cepat mengangkat kepalanya untuk melihat Dubai. Dubai terkejut, dan buru-buru menarik kekuatan garis keturunannya, dan bertanya dengan ragu, ada apa? Tang San berkata, ini adalah istana leluhur, kediaman klan Tianhu. Jika Kaisar Iblis Tianhu menginginkannya, dia pasti dapat menyebarkan kesadarannya ke setiap sudut istana leluhur. Dengan kekuatan darah, kamu tidak takut ditemukan. Dan kemudian ditangkap oleh klan Tianhu sebagai korban. Wajah Dubai berubah, aku salah, aku tidak membutuhkannya lagi. Tang San mengingatkan, kecuali aku memberitahumu bahwa kamu dapat menggunakan transformasi rubah surgawi, kamu tidak boleh menggunakannya selama ini di istana leluhur untuk memastikan keamanan. Tentu saja tidak mungkin bagi Kaisar Iblis Rubah Surgawi untuk memantau seluruh istana leluhur dengan akal sehatnya sepanjang waktu, tetapi kepribadian Dubai tidak sesuai dengan katanya. Tang San khawatir dia akan menggunakan transformasi Rubah Surgawi dalam situasi yang tidak tepat, sehingga menyebabkan masalah besar, jadi ingatkan sebelumnya. Aku akan mendengarkanmu. Dubai segera menjadi berhati-hati. Untuk beberapa alasan, selama Tang San menjadi serius, dia benar-benar sedikit takut. Keamanan halaman leluhur memang cukup baik, dan lalu lintasnya juga sangat baik. Kereta White Tiger Hotel dapat berjalan di sisi jalan utama, dan tanda-tanda di kereta akan menghindari bahkan petugas penegak hukum yang berpatroli, jalan secara alami tidak terhalang. Ini berkali-kali lebih cepat daripada berjalan. Setelah setengah jam, mereka tiba di tujuan perjalanan mereka.
Rusa kutub berhenti di kaki istana pedang suci, Tang San dan lainnya turun dari kereta satu persatu. Dilihat dari kaki gunung, ini adalah lereng bukit setinggi sekitar 300 meter, di atas lereng bukit, sebuah istana megah berdiri di sana. Alasan mengapa dikatakan menjulang adalah karena istananya sangat tinggi, dan pintu masuk utama istana masih terlihat seperti istana, tetapi keseluruhannya adalah segitiga lancip dengan sudut lurus ke atas. Seperti pedang yang melayang ke langit, ia menunjuk ke langit. Melihatnya dari kaki gunung, samar-samar kamu bisa merasakan ki pedang Peng Pai yang tampaknya membubung ke langit, tidak megah, hanya tajam. Di langit di atas Sword Saint Palace, tidak ada awan dan kabut, selalu langit biru dan awan putih. Hari ini adalah hari berawan, dan sebagian besar langit di atas halaman leluhur diselimuti awan dan kabut, tetapi di sisi Sword Saint Palace, matahari langsung jatuh ke istana segitiga, seperti awan gelap yang ditembus. Sangat aneh. Sungguh langit yang menjulang. Tang San diam-diam memuji di dalam hatinya. Tidak hanya dia yang menonton, tetapi para mitra juga menonton istana Juggernaut di depan mereka. Setelah 5 menit penuh, mereka kembali sadar satu demi satu. Dubai berseru, orang baik, ini benar-benar menakjubkan. Sepertinya aku melihat kohesi keberuntungan yang tak terbatas, naik ke langit tetapi berkumpul tetapi tidak tersebar. Tang San mengingatkannya, jangan gunakan kekuatan spiritualmu untuk menonton, atau kamu akan mudah terluka oleh energi pedang. Ayo naik. Gunung tempat istana Juggernaut berada hanya memiliki beberapa langkah dari depan. Pada saat ini, banyak orang sedang mendaki. Namun, jika kamu melihat lebih dekat, kamu akan menemukan bahwa pendaki ini, tidak peduli ras apa mereka, tidak mendaki dengan sangat cepat. Ketika mereka benar-benar menginjak anak tangga, mereka mengerti mengapa. Saat dia menginjak tangga, ke arah Sword Saint Palace, ada napas tajam yang datang dari atas ke bawah. Jika kamu melihat ke Sword Saint Palace, kamu bahkan akan merasa bahwa Sword Saint Palace tampaknya telah berubah menjadi pedang raksasa dan jatuh dari langit. Itu jelas ilusi, tetapi itu menciptakan tekanan besar di hati orang-orang. Di antara 5 anggota tim Shrek, ekspresi Tang San seperti biasa. Sama seperti dia, sepertinya tidak ada tekanan, bukan Wu Bingji yang memiliki basis kultivasi tertinggi, melainkan Dubai. Tekanan dari istana Juggernaut ini lebih ke tingkat spiritual, kultivasi spiritual Dubai memiliki tingkat ke-9, jadi tekanannya tidak terlalu besar. 3 lainnya semua memiliki ekspresi yang berbeda di wajah mereka, masing-masing dengan perasaan yang berbeda. Cheng Zicheng bergumam, jadi, apakah Feng Rui seperti ini? Dia berasal dari garis keturunan burung dapeng bersayap emas, selain kemampuan terbangnya yang kuat, ciri terpenting Jinpeng adalah ketajamannya, dan sayapnya adalah senjata terbaiknya. Dia secara alami memiliki pemahamannya sendiri tentang Feng Rui, tetapi ketika dia datang ke istana Juggernaut, dia menemukan bahwa pemahamannya masih jauh dari cukup. Feng Rui tampaknya memiliki arti yang berbeda. Mendaki selangkah demi selangkah, semakin tinggi kamu pergi, semakin besar tekanannya. Perasaan tajam juga menjadi semakin jelas. Kelima orang itu memiliki perasaan yang berbeda. Dubai adalah tipe orang yang tidak memiliki perasaan sama sekali, dia juga bisa merasakan tekanan, tetapi dampak pada pendakiannya tidak terlalu besar, tetapi kecepatannya akan lebih rendah dari biasanya. Tang San bergerak ke atas sambil memahami, dan dia secara alami sensitif terhadap Feng Rui. Guli berjalan dengan penuh pertimbangan. Persepsinya jelas tidak terlalu mendalam, dan kecepatannya tidak lambat. Wu Bingji dan Cheng Zicheng tertinggal, terutama Cheng Zicheng. Setiap kali dia mengambil langkah, dia harus berhenti sejenak. Sepertinya dia merasakan sesuatu sebelum melanjutkan untuk naik. Wu Bingji juga merasakannya. Meskipun transformasi esensi esnya tidak secara langsung terkait dengan ketajaman, elemen es terutama bergantung pada pembekuan, ledakan, dan ketajaman ketika menghasilkan kematian. Karena itu, ketajaman Sword Saint Palace juga menyentuhnya. Ada banyak peziarah yang datang ke sini. Membayar di sini bukan hanya untuk pergi ke puncak gunung. Tapi dari saat kamu mendaki gunung, kamu harus memberikan uang terlebih dahulu. Ini tidak diragukan lagi merupakan cara mengumpulkan uang untuk Kaisar Iblis Besar. Namun, aku harus mengakui bahwa menghasilkan uang adalah hal yang biasa. Dalam hal pencocokan atribut, efek persepsi ini cukup baik. Beberapa monster yang datang untuk beribadah, bahkan terus bergerak naik dengan cara bersujud selangkah demi selangkah. Tang San mendongak, dan sebenarnya ada sangat sedikit penyembah yang benar-benar bisa masuk ke istana pedang suci. Beberapa akan berhenti ketika mereka mencapai level tertentu dan berlatih di tempat. Setelah beberapa saat, dia turun gunung.
5 koin elemen dari keluarga yang sama dan 10 koin elemen dari klan asing menyembah sekali, dan harganya cukup tinggi. Tetapi jika itu benar-benar menginspirasi kultivasi, itu memang sepadan. Pengadilan leluhur benar-benar pantas disebut sebagai tempat ziarah bagi semua monster dan roh. Semakin kamu memanjat, semakin kuat niat pedang, tetapi tidak akan terlalu kuat untuk ditanggung. Yang paling aneh adalah niat pedang masih memiliki perubahan, tampaknya menunjukkan tingkat ketajaman yang berbeda. Namun, secara relatif, reaksi Dubai dan Guli tidak kuat, sementara Cheng Zicheng dan Wu Bingji jelas memiliki pemahaman yang jelas darinya. Dia juga tersentuh oleh Tang San sendiri, tetapi itu tidak banyak. Dia memiliki pemahaman yang jelas tentang makna ini. Sebagai mantan Raja Dewa, pemahamannya tidak lebih buruk dari Kaisar Iblis besar ini. Namun, dalam menghadapi tekanan setajam silet ini, itu sangat efektif dalam memoles kekuatan spiritualnya, dan bahkan memoles samar indera ilahinya. Itu benar-benar membuat kekuatan spiritualnya terasa selangkah lebih dekat ke kompresi. Ini sangat berguna. Meskipun baru sehari sejak dia pertama kali datang ke pengadilan leluhur, Tang San sudah sangat merasa bahwa ini adalah tempat yang berharga. Berkultivasi di tempat ini, kecepatan peningkatannya jelas jauh lebih cepat. Ketika Dubai dan kampung halamannya lebih dari setengah perjalanan mendaki, kecepatannya juga melambat, terutama karena niat pedang meningkat. Kampung halamannya lebih baik, basis kultivasi Dubai sendiri adalah yang terlemah di antara beberapa orang, meskipun kekuatan spiritualnya kuat, tetapi pemaksaan niat pedang itu komprehensif. Dubai menoleh untuk melihat Tang San, aku tidak tahan lagi. Tang San berkata, kalau begitu kamu hanya berlatih di tempat yang sama, jangan khawatir tentang niat pedang yang ditimbulkan oleh tekanan, gunakan tekanan ini untuk memoles kekuatan spiritualmu, cobalah untuk memadatkan dan memadatkan kekuatan spiritualmu. Kakak senior Guli dapat melakukannya juga. Guli mengangguk, tersenyum, dan berkata, aku bisa terus naik. Saat dia berbicara, dia terus berjalan ke depan. Cheng Zicheng dan Wu Bingji hanya naik ke ketinggian kurang dari sepertiga saat ini, dan kecepatannya sangat lambat, tetapi napas mereka samar-samar berubah. Tang San tersenyum sedikit dan terus memanjat. Dengan kultivasi dan kekuatan spiritualnya, tekanan ini bukan apa-apa.